5, 4, 3, 2, 1, close the door. Halo semuanya, perkenalkan saya Rindu Pahlawati. Pada kesempatan kali ini saya bisa merakan satu kelompok saya akan membahas mengenai pengenaan pajak terhadap YouTuber. Di zaman sekarang ini, pekerjaan menjadi YouTuber bak impian bagi semua kalangan, mulai dari yang tua hingga yang muda. Dengan ini menjadi terkenal dan mendapat banyak uang, menjadi YouTuber mungkin akan menjadi pilihan yang tepat, di samping menjadi seorang selebgram. Berbicara mengenai penghasilan seorang YouTuber, pernahkah kalian terpikirkan bahwa menjadi seorang YouTuber yang berpenghasilan juga akan dikenakan pajak oleh negara? Pajak sendiri adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluannya untuk negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lantas, apa saja yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi YouTuber? Jika kita beracuan dari pertanyaan mengapa YouTuber dapat dikenakan pajak, maka kita dapat beracuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penentu tersebut dapat dilihat dari kriteria. Yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak sendiri itu terdiri dari orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini digolongkan ke dalam badan. Nah, yang kedua, kriterianya itu adalah dari objek pajak. Objek pajak di sini yang dimaksud adalah objek pajak dari pajak penghasilan, yaitu di mana penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Seorang YouTuber dapat disebut sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. YouTuber yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai YouTuber wajib mendaftarkan dirinya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Kemudian, ia akan ditetapkan menjadi wajib pajak dan sekaligus mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, jika kita melihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018, maka YouTuber termasuk ke dalam wajib pajak PPh dari platform Slide Marketplace. Platform yang dapat digunakan berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jenis pajak apa yang dikenakan kepada YouTuber. Berdasarkan regulasi, penghitungan pajak YouTuber merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per/17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Menurut peraturan tersebut, YouTuber dapat masuk ke dalam dua opsi. Yang pertama, pekerjaan yang mereka lakukan merupakan kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya. Dan yang kedua, pekerjaan yang mereka lakukan adalah kegiatan pekerjaan seni. Kedua opsi tersebut memiliki besaran norma yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, YouTuber dalam hal pengenaan pajak penghasilan dapat dikenakan PPh 21 jika dia tidak berada di bawah agensi atau bisa kita sebut sebagai independen. Karena kriteria penghasilan yang diterima oleh seorang YouTuber telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Yang kedua, jika seorang YouTuber berada di bawah naungan agensi atau manajer, maka ia dapat dikenakan PPh 23 karena PPh 23 tujukan pada karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Dalam hal ini, PPh 23 tujukan pada YouTuber yang memiliki agen atau manajer
yang bertugas untuk mengurus dan mengatur endorsement dan serta transaksi pembayaran melalui pihak ketiga. Bagi YouTuber yang telah memiliki penghasilan minimal di atas 67,5 juta sesuai dengan PTKP 2019, maka ia diwajibkan memiliki NPWP untuk kepentingan membayar pajak. Dapat kita simpulkan, seorang YouTuber yang telah mendapatkan atau memiliki penghasilan yang sumbernya dari jumlah viewers video, atau dari AdSense Google, atau berasal dari jasa endorsement, dan apabila YouTuber tersebut memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia dapat dikenakan pajak penghasilan yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian pajak penghasilan dari YouTuber. Seorang YouTuber sendiri penghasilannya dibagi dua, ada yang dari Google-nya langsung atau dari YouTube-nya langsung, dan atau bersifat AdSense, dan iklan yang nanti disebutnya sebagai penghasilan dari endorsement. Untuk dari Google sendiri, besaran pajaknya diterapkan secara progresif. Secara progresif ini nanti berkaitan dengan harta kekayaannya selama 12 bulan. Jikalau sebagai contoh, jikalau orang itu memiliki penghasilan di bawah 50 juta atau sampai 50 juta, maka akan diterapkan pemotongan pajak sebesar 5%. Sementara jika penghasilannya besar atau lebih dari 500 juta, itu dikenakan pajak sebesar 30%. Maka dari itu tergantung mengenai penghasilan kena pajaknya tergantung dari besaran penghasilan yang didapatkan dalam setahun. Lalu mengenai pajak dari pengiklanan atau endorsementnya, pendapatan dari iklan, meskipun dia sudah dipotong pajak misalnya dari kegiatan endorsementnya itu sendiri, namun itu hanya pajak berupa pajak kegiatan yang tercantumkan pada pasal 21 PPh 21 yang berkenaan dengan pajak kegiatan. Namun untuk pendapatannya tetap dihitung selama 12 bulan itu. Lalu jikalau misalnya ada kelebihan dalam pembayaran pajak, nanti bisa di-refund mengenai uangnya itu dari pembayaran pajaknya itu sendiri dengan melaporkan catatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu mengapa sih pendapatan yang sudah misalnya itu sudah dipotong pajak tidak dikenakan bebas pajak? Karena penghasilannya itu bukan penghasilan yang final. Contoh dari penghasilan yang final itu sendiri ada seperti bunga deposito begitu. Jadi pajaknya pun sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, pajaknya itu berkaitan dengan PPh 21. Maka tetap penghitungannya seperti penghitungan pajak harta secara progresif selama 12 bulan tersebut.